Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dengan NPM 112111133 dari kelas H1 Manajemen angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan perusahaan. Pengertian analisis keuangan yaitu sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil analisis ini kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Analisis keuangan juga berada dalam Balanced Scorecard, alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Seberapa efektif strategi yang telah digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kegiatan ini bukan hanya ditujukan kepada pihak manajemen, namun juga pihak lain seperti investor ataupun kreditor. Adapun manfaat dan penggunaan rasio keuangan diantaranya yaitu yang pertama, alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Yang keempat, memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi. Dan yang terakhir yaitu sebagai penilaian bagi stakeholder organisasi. Jenis rasio keuangan itu terbagi menjadi 5 rasio. Yang pertama itu ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua, rasio laba atau profitability ratio. Yang ketiga, rasio solvabilitas atau solvability ratio. Yang keempat, rasio aktivitas atau activity ratio. Yang kelima, rasio investasi atau investment ratio. Dan tadi yang pertama itu kan ada rasio likuiditas nih. Rasio likuiditas ini merupakan jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuidasi perusahaan dalam jangka pendek. Nah, rasio likuiditas di sini juga terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya yaitu ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Rasio lancar ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Rumus aktiva rasio lancar ini adalah aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Sebagai contoh, akun-akun aset dan utang di laporan keuangan periode 2021 dari PT Esensialitas Pratama disajikan berikut ini. Diketahui cash 100 juta, surat berharga yang bisa diperjualbelikan 50 juta, inventory 10 juta, akun receivable 25 juta, dan akun payable 100 juta. Ditanyakan, berdasarkan data-data keuangan PT Esensialitas Pratama, berapa nilai rasio lancar? Nah, kita menggunakan rumus yang tadi ya. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Karena tadi sudah diketahui aset lancarnya berapa, kewajiban lancarnya berapa, kita tinggal masukkan saja. Aset lancarnya 100 juta ditambah 10 juta ditambah 50 juta tambah 25 juta. Nah, untuk kewajiban lancarnya itu 20 juta, jumlah dari aset lancar 185 juta, dan jumlah kewajiban lancar 100 juta. Jadi 185 juta dibagi 100 juta hasilnya 1,85. Yang kedua ini rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1 seperti rasio lancar tadi. Nah, rumus rasio keuangan cepat ini ada kas tambah efek tambah piutang bagi hutang lancar kali 100%. Dan yang ketiga ini ada rasio kas atau cash ratio. Jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau near kas
adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas tambah setara kas dibandingkan dengan total aktif lancar. Semakin besar rasionya, semakin baik. Sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100%. Adapun rumus rasio keuangan kas sebagai berikut. Cash ratio sama dengan kas tambah efek bagi hutang lancar. Yang kedua ini ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio probabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam akuntansi keuangan antara lain adalah ada margin laba kotor atau gross profit margin, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Rumusnya sebagai berikut. Penjualan neto kurangi cost of goods sold atau harga pokok penjualan bagi penjualan neto dikali 100%. Sebagai contohnya di sini, laba kotor perusahaan PT Megah Sejahtera 48 juta, total pendapatan perusahaan 55 juta, maka gross profit margin perusahaan PT Megah Sejahtera adalah sebagai berikut. Laba kotornya kita ketahui 48 juta dan total pendapatannya 55 juta dikali 100% dan hasilnya 87%. Dan yang kedua ini ada margin laba bersih atau net profit margin. Nah, kalau misalnya ini mah berbeda dengan gross profit margin. Rasio ini menghitung persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Sederhananya, rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Rumusnya yaitu new profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak IT atau penjualan neto dikali 100%. Sebagai contoh di sini kita ketahui pendapatan penjualan bersih net sales terdapat 207. Contoh sudah kita ketahui pendapatan penjualan bersih net sales 27 triliun 63 miliar 310 juta. Laba bersih setelah pajak 2 triliun 64 miliar 650 juta. Yang ditanyakannya yaitu margin laba bersih atau net profit margin. Jawabannya rumus margin laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih. Laba bersih setelah pajaknya sudah kita ketahui 2 triliun 64 miliar 650 juta dan pendapatan penjualan bersih 27 triliun 63 miliar 310 juta dan hasilnya yaitu margin laba bersih 7,63%. Yang ketiga ini ada operating income ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Rumusnya di sini ada operating income ratio sama dengan penjualan neto kurangi cost of goods sold atau HPP dikurangi earnings before interest atau tax dan tax atau EBIT atau penjualan neto dikali 100%. Yang keempat ini ada earning for of total is investment, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Perhitungan ini sebagai acuan investor atau pemegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Rumus rasio keuangan ini laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada return on investment atau ROI, yaitu menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Berikut rumusnya yaitu EAT dibagi jumlah aktiva atau kali 100%. Ada lagi return on equity, yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas. Rumusnya yaitu earning after tax atau EAT bagi jumlah equity dikali 100%. Selanjutnya ada return on net worth. Financial analysis ini mengukur kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Rumusnya yaitu earning after tax bagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Perlu kita ingat bahwa semakin tinggi nilai hasil perhitungan rasio profitabilitas berarti semakin baik nilai keuntungan perusahaannya. Ketiga ini ada rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio ini berfungsi untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, hingga akhirnya likuidasi atau ditutup. Nasabah
produk asuransi jangka panjang bisa menilai perusahaan sebelum memilihnya. Dengan menggunakan rasio ini, nantinya juga akan dibandingkan beban hutang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuitas dan aset. Selain itu, rasio ini juga akan memaparkan jumlah aset perubahan yang dimiliki oleh suatu pemegang saham ketimbang aset yang dipunyai pemberi hutang atau disebut juga kreditor. Apabila aset perusahaannya jumlahnya lebih banyak dipunyai pemegang saham, maka perusahaan bisa dikatakan kurang mengalami leverage. Namun, jika pemberi hutang memiliki aset dominan, maka perusahaan terbilang akan memiliki tingkat leverage yang lebih tinggi. Jenis rasio solvabilitas ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada debt to equity ratio. Rasio ini memamerkan porsi relatif antara hutang dan ekuitas, kemudian dipakai membiayai aset perusahaan, lalu membandingkan total ekuitas dan liabilitas. Jumlah hutang tidak boleh lebih besar dibanding modal. Tujuannya agar beban tidak bertambah. Rasio ini juga memperlihatkan dana pinjaman segera jatuh tempo dan akan ditagih. Rumusnya yaitu total utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Yang kedua ini ada rasio utang atau debt ratio. Rasio utang akan menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada hutang dalam melakukan pembiayaannya terhadap aset. Dengan rasio ini juga akan membandingkan total hutang dengan total aset yang dipunyai. Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan perusahaan yang akan mendapatkan pinjaman baru sebagai aktiva yang tetap agar dimiliki suatu perusahaan sebagai tambahan modal. Jika rasio semakin tinggi, maka jaminan aset yang ada dan uang yang diberikan kreditur dalam jangka panjang juga semakin terjamin. Besaran persentase rasio ini biasanya di angka minimum 100% atau 1:1. Artinya utang jangka panjang bisa dijamin dengan aktiva yang tetap dimiliki oleh perusahaan. Utang yang dihitung merupakan semua hutang perusahaan. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aset dikali 100. Dan yang terakhir ini adalah ada times interest earned ratio. Rasio ini disebut juga dengan interest coverage ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga yang waktu masa depan. Rasio ini juga akan membandingkan antara bunga terhadap biaya bunga sesuai dengan prinsip akuntansi dan laba yang sebelum pajak. Rumusnya yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100. Catatannya yaitu nilai catatan pada rasio solvabilitas ini. Nilai maksimal dari rasio ini adalah 200% sebagai batas aman perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat ini ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas ini mengukur seberapa efektif sih perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam financial ratio analysis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva. Dana lebih ini yang dimana dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam suatu periode dengan bandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Dana lebih ini yang dimana dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang ini digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Rumus perputaran piutang itu penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Yang kedua ini perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover adalah digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Rumusnya yaitu penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Perputaran aktiva tetap. Rasio ini berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Sama seperti sebelumnya, semakin besar berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aktivitas tetapnya. Rumusnya yaitu penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Selanjutnya ada perputaran aktiva tetap atau total aset turnover. Rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruhnya aktivanya terhadap konversi penjualan. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada perputaran rata tagihan atau price collection turnover. Rasio ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dan 1 tahun. Rumusnya yaitu piutang dikali 365 dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Berfungsi untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan dalam satu periode. Rumus rasio ini penjualan dibagi penjualan bagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar dikali 100%. Dan yang terakhir ini ada rasio investasi. Rasio investasi ini merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari financial analysis ini
adalah memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Nah, di sini juga ada rasio investasi ini terbagi menjadi 3 jenis yang sering digunakan, diantaranya itu ada dividend yield. Apabila berinvestasi saham, Anda akan mendapatkan pembagian laba bersih oleh perusahaan yang disebut sebagai dividen. Rasio investasi ini digunakan untuk mengetahui persentase dividen yang akan diperoleh mengacu harga per lembar saham. Rumusnya yaitu dividen per lembar saham DPS bagi harga saham. Yang kedua ini ada earning per share ratio. Jenis rasio ini diterapkan untuk mengetahui berapa laba per lembar sebuah saham. Jenis rasio ini sering digunakan untuk mengetahui daya saing antar saham yang berada pada sebuah industri yang sama. Semakin besar laba yang mungkin didapatkan, semakin baik untuk dipilih, bukan? Rumusnya itu ada harga saham dibagi rasio earning per share. Yang ketiga ini price to earnings ratio. Jenis rasio yang membandingkan harga sebuah saham dengan laba per lembar sahamnya. Jadi kalau prinsip rasio keuangan ini berbanding terbalik dengan rasio earning per share. Semakin tinggi nilai price to earning ratio, maka semakin besar potensi harga saham yang dihitung. Itu rumusnya ada pendapatan berapa persen kali total aktiva. Ada juga rumus laba bersih untuk mengetahui hasil modal tertanam, itu pendapatan berapa persen dikali modal sendiri. Rumus laba bersih EPS untuk mengetahui laba bersih investor dari per lembar saham, pendapatan persen dikali jumlah lembar saham. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.